Selamat hari Minggu semuanya, Shalom. Shalom. Nah, sekarang Kakak mau berterima kasih untuk semuanya yang sudah berhadir di ibadah KTB SMA kita pada hari ini. Kakak juga mengucapkan rasa syukur yang sangat begitu besar karena kita bisa berkumpul kembali walaupun secara online, tapi kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan sekarang mari kita berdoa untuk memulai ibadah KTB SMA kita pada hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah terhadap kami ya Tuhan. Dan kami juga berterima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dan sehingga kami bisa tidur nyenyak di malam hari dan bangun dengan penuh semangat ya Tuhan. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat beribadah, berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, walaupun secara online, tetapi berkat-Mu selalu menyertai kami dan selalu berlimpah terhadap kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah KTB SMA, kiranya Engkau memberkati, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan semoga apa yang kami dengarkan nanti tentang firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan selalu tumbuh dalam hati kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan atau dibawakan oleh Kak Tri. Dipersilakan untuk Kak Tri. Ya, baik adik-adik yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Kita bersama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami penuh dengan ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan terus ada bagi kami sampai pada
hari ini, hari Minggu, Minggu pagi, kami bisa bersama-sama berada untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk anugerah yang begitu besar. Dan sebentar lagi, saat yang indah pula kami akan bersama belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya bisa berkata-kata kepada kami melalui firman yang akan kami dengar, sehingga firman ini menjadi petunjuk bagi kehidupan kami untuk hidup lebih baik. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hati kami yang siap mendengar firman Tuhan menjadi tanah yang subur, yang ketika ditaburi firman Tuhan itu bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah lebat. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan ya. Jadi di sini ada pertanyaan, otoritas apa yang Allah berikan untuk mengarahkan kita dalam memuliakan dan menikmati Dia. Nah, sebelumnya adik-adik beberapa waktu lalu sudah dijelaskan untuk kita semua bahwa tujuan utama hidup manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Nah, kita seringkali menjadi bingung ya, anak-anak remaja, ketika memuliakan Tuhan itu bagaimana caranya, bahkan menikmati Dia itu bagaimana caranya ya, menikmati Tuhan. Kita hanya berpikir secara kalau memuliakan Tuhan itu cukup saja dengan menyanyi, memuji Tuhan, temanya lagu gereja, kemudian kita datang ke ibadah, itu sudah memuliakan Tuhan bagi kita. Nah, sekarang mari kita buka pikiran bahwa memuliakan Allah itu tidak hanya sebatas beribadah di gereja ataupun adik-adik seperti pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi memuliakan Tuhan itu tidak hanya pada hari Minggu atau tidak hanya ketika kita di rumah kemudian kita menyanyi sebuah lagu kesukaan kita atau favorit kita. Tidak sebatas itu dan itu pemikiran kita terlalu sempit. Nah, beberapa kali sudah disampaikan bahwa memuliakan Allah itu ada banyak cara. Ya, dengan berbuat baik pun kita sudah memuliakan Allah. Nah, bagaimana menikmati Dia? Menikmati Tuhan maksudnya ya. Menikmati Tuhan itu yaitu dengan duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Karena pada saat itu Allah sedang berbicara. Kalau cerita Maria dan Marta yang pada waktu lalu diceritakan bahwa Maria dan Marta ini memiliki perbedaan karena Maria lebih mendahulukan menikmati Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan Marta sibuk untuk mengurus keperluan Tuhan seperti makan dan juga mengurus keperluan-keperluan dapur. Semuanya adalah baik, tapi pada saat itu Maria memiliki fokus yang berbeda. Karena apa? Karena saat Tuhan Yesus berbicara artinya firman Allah disampaikan itu adalah saat terbaik untuk menikmati firman. Nah, itulah cara menikmati Tuhan. Nah, sama seperti kita ya, bagaimana kita menikmati Tuhan? Nah, pada saat firman diberitakan oleh siapa saja, dalam keadaan apa saja, maka kita menikmati Tuhan. Nah, adik-adik,
seringkali kita berpikir, di manakah ya cara kita itu dapat memuliakan Tuhan, ya. Nah, jadi di sini dikatakan otoritas apa yang Allah berikan atau petunjuk apa yang Allah berikan untuk mengarahkan kita dalam memuliakan dan menikmati Dia. Ini jawabnya adalah satu-satunya otoritas untuk memuliakan dan menikmatinya, yaitu menikmati Allah, adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah dan terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, petunjuk yang Allah berikan bagi kita ya, bagaimana cara kita menikmati dan memuliakan Allah itu adalah kita tahu dari Alkitab. Ya, mengapa Alkitab? Karena Alkitab ini adalah bukunya Tuhan. Nah, satu-satunya yang benar-benar mengetahui cara memuliakan Allah dan menikmati Allah itu adalah Allah sendiri. Ya. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita. Ya, jadi satu-satunya ya yang benar-benar tahu cara untuk memuliakan Allah itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita, satu-satunya orang yang paling tahu tentang sifat kita adalah kita sendiri. Orang yang paling mengerti apa yang kita inginkan itu adalah diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita sendiri. Mama, papa mungkin ya setiap hari bersama-sama kita di rumah, adik, kakak, bahkan mungkin teman curhat kita pun sepertinya tahu sifat kita itu bagaimana karena kita sering curhat ya begitu. Tapi yang tahu diri kita, mengenal diri kita secara utuh itu adalah diri kita sendiri. Nah, makanya Allah pun demikian. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana cara menyenangkan Allah kemudian dan menikmati Dia. Hanya Allah sendiri yang tahu bagaimana cara memuliakan dirinya ya. Nah, namun Allah tidak merahasiakan. Allah tidak merahasiakan, oh, aku rahasia saja biar manusia menebak-nebak bagaimana cara mereka memuliakan aku. Tidak. Allah kita Allah yang sangat berkuasa dan Dia mau menyatakan kepada manusia bagaimana manusia harus memuliakan Dia. Yaitu dengan apa tadi? Dengan petunjuk dari Alkitab yang adalah firman Allah sendiri. Ya, Allah menyatakan diri kepada manusia melalui Alkitab. Nah, Dialah satu-satunya yang dapat memberitahu kita cara memuliakan Tuhan ya, yaitu dengan Alkitab. Nah, kemudian adik-adik, Allah telah memilih untuk berbicara kepada manusia ini adalah melalui firman-Nya yaitu Alkitab. Nah, Allah memberikan kepada kita suatu petunjuk bagaimana cara memuliakan Tuhan. Dan satu-satunya cara itu adalah kita dengan kita tahu isi dari Alkitab. Jadi bukan kita mengetahui cara kita untuk memuliakan Allah itu dengan misalnya mimpi begitu, atau kita mencari petunjuk lain di luar Alkitab. Tidak. Satu-satunya yang benar adalah Alkitab diberikan kepada manusia agar kita mengenal Allah. Hanya Alkitab saja, ya. Allah memilih cara itu dan itu harus kita ketahui bersama. Jadi tidak ada cara lain. Nah, Alkitab tadi ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, segala yang perlu kita ketahui mengenai Allah agar kita dapat memuliakan dan menikmatinya terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab. Nah, makanya
KTB SMA ini salah satu cara agar kita bisa mengenal Allah, dari situ kita bisa memuliakan dan menikmati Dia. Kita memang belajar tidak hanya baca seluruh Alkitab, tetapi kita juga ada buku lain untuk menolong kita untuk mengenal Alkitab lebih dalam. Tapi yang kita bahas adalah Alkitab. Nah, ayat-ayat di dalam Alkitab inilah yang perlu kita ketahui supaya kita mengenal Allah dan dapat memuliakan Dia. Nah, selain Alkitab, kita tidak bisa yakin bahwa kita mendapatkan informasi yang benar. Seperti Kakak bilang tadi, ya, ada buku psikologi yang sangat baik. Betul. Misalnya cara orang bermeditasi sehingga dapat memfokuskan diri kepada Allah atau berkonsentrasi. Kemudian misalnya kita mencari informasi lain, misalnya kita tanya pendeta, memberikan informasi begini tapi pendeta juga bisa salah. Kak Tri juga bisa salah. Orang-orang hebat pun bisa salah. Tapi Alkitab adalah sebuah buku Allah, buku kebenaran, tidak pernah salah. Maka selain Alkitab, kita tidak bisa yakin bahwa kita mendapatkan informasi yang benar, ya, informasi yang benar bagaimana cara memuliakan Allah. Nah, tetapi kita dapat mempercayai Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah dan Allah tidak pernah salah. Jadi petunjuk Alkitab ini tidak pernah salah karena Allah sendiri yang memberikannya. Nah, coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini Kakak ada kasih warna merah ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini berbicara mengenai Alkitab. Alkitab itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh manusia. Tetapi para penulis ini, adik-adik, para penulis ini diilhami oleh Allah. Ya, sehingga mereka dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis halaman-halaman Alkitab ini. Nah, jadi para penulis itu, adik-adik, dituntun oleh Allah sendiri. Makanya dikatakan diilhamkan Allah untuk mengajar. Mengajar ini apa sih? Mengajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu mengajar, ya. Jadi ada proses di situ. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kita awalnya nggak tahu Allah Tritunggal yang Esa. Wah, sekarang diberitahukan Allah Tritunggal yang Esa itu diajarkan. Maka kita akhirnya tahu, oh, orang Kristen itu ternyata punya satu Allah yang Esa dengan 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Wah, kita jadi tahu. Awalnya tidak tahu. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Nah, inilah Alkitab yang diberikan Allah. Setiap kita baca, itu seringkali menyatakan kesalahan kita. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah, yang seringkali buat kesalahan. Kemudian Alkitab menyatakan kesalahan. Contoh kita tidak tahu ya, wah kalau saya menggosip teman,
itu adalah dosa. Betul ya, dilakukan karena dilakukan. Tapi ternyata ketika kita memikirkan hal buruk tentang teman kita atau curiga dengan teman kita, wah, ternyata berpikir yang tidak baik itu adalah dosa. Wah, jadi kita mengetahui bahwa sebuah dosa itu tidak hanya sebatas dilakukan, terlihat, tetapi ternyata sesuatu yang dipikirkan itu adalah juga dosa. Maka Alkitab bisa menyatakan kesalahan kepada kita. Selain daripada berbuat, ternyata ketika kita berpikir jahat pun itu sudah dosa. Awalnya kita tidak tahu kalau berpikir jahat itu adalah dosa gitu. Kita melihat bahwa dosa itu yang dibuat begitu, tidak ya. Tapi ternyata ketika kita berpikir itu pun sudah menjadi dosa kalau kita berpikir hal yang tidak berkenan. Nah, untuk memperbaiki kelakuan, betul ya, memperbaiki kelakuan. Mungkin saja selama ini kita bawaannya tuh suka emosian, ya, sedikit-sedikit diperintah mama misalnya karena sedang bermain apalah gitu. Lalu kita marah, sebentar-sebentar marah kepada orang tua kita. Atau ketika tidak dibelikan sesuatu, kita menjadi marah kepada orang tua kita. Kita cenderung tidak menghormati orang tua kita. Tapi waktu Alkitab menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, wah, maka pelan-pelan kita mulai mengerti dan kita memperbaiki kelakuan kita. Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini adik-adik, Alkitab itu adalah sesuatu yang benar. Yang diajarkan itu adalah kebenaran. Kita banyak tidak tahu hal kebenaran ini. Kita seringkali melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu belum tentu benar. Tapi hal yang benar itu pasti baik. Perhatikan ya, hal yang baik itu belum tentu benar. Ya, tetapi hal yang benar itu pasti baik adanya. Dan kebenaran yang kita pelajari di dalam Alkitab adalah kebenaran dengan standar Tuhan. Kita tahu suatu kebenaran bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dunia tidak tahu hal itu. Dunia tidak tahu. Taunya dunia adalah, taunya agama-agama lain adalah ketika aku berbuat baik, aku dapat pahala. Pahala itulah yang nanti akan membawa aku ke surga. Itu adalah kebenaran duniawi. Kebenaran yang dipegang oleh orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran yang di Alkitab menyatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, dengan tahu kebenaran manusia bisa berbuat baik, ya. Nah, kita mau lihat ya, Alkitab ini adalah sebuah buku yang menakjubkan. Ya. Karena apa tadi? Yang utama adalah Alkitab ini adalah bukunya Allah. Buku yang diilhamkan walaupun ditulis oleh manusia, tetapi Allah menuntun para penulis itu untuk menuliskan apa yang Allah ingin katakan kepada manusia. Kalau bukunya Allah, itu pasti buku yang menakjubkan. Kita lihat ya. Nah, di dalam Alkitab ini terdapat surat-surat yang ditulis kepada para sahabat ya, seperti Paulus, dia menulis kepada jemaat-jemaatnya untuk
jemaat supaya hidup lebih baik dan berpusat pada Kristus. Kemudian di Alkitab ini adik-adik ada berbagai lagu, kisah, puisi semua ada ya. Kemudian ada juga berbagai hukum dan khotbah serta nubuat. Nah, nubuat ini ratusan nubuat sudah digenapi. Contohnya nubuat dari Nabi Yesaya ya tentang kelahiran juru selamat itu digenapi pada zaman Perjanjian Baru. Ya. Jadi Allah mengilhamkan, menuntun Yesaya untuk berkata kelahiran Sang Raja Damai. Maka itu digenapi beratus-ratus tahun baru digenapi. Ya, ada banyak lagi ya. Dan terutama nubuat-nubuat mengenai Yesus, tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, dan juga nanti tentang akhir zaman yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes mengenai penghakiman yang akan kita jalani. Dan itu belum tergenapi. Tetapi yakinlah di dalam Alkitab itu yang adalah firman Allah itu akan digenapi. Ya. Makanya ada nubuatan yang sudah ratusan banyaknya sudah tergenapi. Ada juga yang sampai sekarang belum tergenapi. Nah, kita mau lihat tadi ya. Alkitab yang menakjubkan ini itu ada dua bagian. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Adik-adik, mengapa disebut perjanjian? Karena Alkitab ini sesungguhnya adalah berisi tentang janji keselamatan. Tidak ada lain. Ya, makanya perjanjian. Perjanjian itu apa sih? Apa ya? Ada saling mengikat janji. Kalau misalnya orang menikah, itu mengikat janji. Pokoknya perjanjian begitu. Dan Allah berjanji setelah penciptaan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah berjanji untuk memberikan juru selamat itu dalam janji induk. Nah, kita lihat dulu ya. Perjanjian Lama ini ada Taurat, yaitu Taurat Musa ya, ditulis oleh Musa. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian berbicara tentang sejarah bangsa Israel. Ya, ada Yosua, Hakim-hakim, Rut, Samuel, raja-raja, Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Kemudian ada puisi oleh ini di kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, ini adalah kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil ya. Mungkin kalian sebagian sudah belajar ya. Waktu di kelas besar kalau ada ketemu kelas besar dengan buku ini ya. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Jumlahnya berapa? 37 kitab. 39 kitab. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab ya. Kalian bisa lihat di indeks Alkitab kalian ya. Di depannya itu ada 39 kitab Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Baru ini ada berapa kitab? Siapa yang tahu? Denis, Ajeng? 21. Ajeng? Berapa? 26. 27 kitab. Ya. Sehingga jumlah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu 66 kitab.
39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Jumlahnya 66 kitab. Mungkin ada lagunya kalau perjanjian baru. Perjanjian lama pun ada lagunya, hanya kita sering tidak hafal ya. Nah, di dalam perjanjian baru ini ada 4 Injil. Injil itu ya kabar baik mengenai kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan pelayanannya, bahkan tentang keselamatan manusia yang digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, kematian, dan juga kebangkitannya, bahkan naik ke surga. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Kisah Para Rasul merupakan sejarah gereja mula-mula. Jadi gereja kita itu tidak langsung ada pada saat yang begitu saja ya, tetapi ada sejarahnya sehingga gereja itu ada. Kemudian di sini ada surat-surat ya. Surat-surat ini Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya, bukan. Nah, ini adalah surat-surat baik kepada jemaat-jemaat ya, seperti jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Nah, ini kepada sahabat-sahabat dari Paulus ya. Ada Timotius, ada Titus, ada Filemon. Ini Ibrani, ini orang-orang yang percaya. Ada Yakobus, surat Yakobus ya. Kemudian ada Petrus, ada Yohanes, ada Yudas. Yang terakhir adalah nubuatan, yaitu wahyu. Ya, wahyu ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes ya, yang mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos pada saat dia menjalani hukuman atau dikucilkan ya, dibuang ke Pulau Patmos. Nah, Alkitab ini ditulis oleh banyak orang yang berbeda ya, ada raja, ada nelayan-nelayan ya, kemudian ada petani, ada juga tabib atau dokter. Nih kita lihat ya, Alkitab yang menakjubkan ini. Dua penulis adalah raja, ada Daud dan Salomo. Wah. Dua penulis lagi ada imam, Yeremia dan Yehezkiel. Kemudian Lukas, itu adalah seorang dokter atau tabib di zaman dulu ya. Kemudian dua penulis nelayan, ini Petrus dan Yohanes. Ada juga penulisnya gembala, yaitu Musa dan Amos. Ternyata Musa itu ya betul ya, Musa adalah sebelum dia memimpin bangsa Israel, dia adalah seorang gembala ya. Kemudian ada Paulus, ini yang terkenal, dia ini seorang Farisi ya, dan juga teolog. Wah, kalau di zaman ini dia ini profesornya belajar Alkitab ya. Kemudian Daniel, kitab Daniel itu dia adalah seorang negarawan atau punya jabatan tinggi ya, yang dipercaya oleh raja. Dia pun menulis Alkitab ya, diilhamkan Allah. Kemudian Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Ya, yang kita tahu diundang oleh Yesus untuk ikut ya. Kemudian dia ikut, kemudian dia juga diperkenankan Allah untuk menulis Alkitab, yaitu Matius ya. Kemudian Yosua ini seorang tentara. Ya, Yosua adalah tentara dari bangsa Israel yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ya, menggantikan Musa. Kemudian Esra itu seorang ahli kitab ya, dia belajar kitab Taurat khususnya ya, dan dia dipilih Allah juga untuk menulis Alkitab ya. Kemudian ada Nehemia merupakan juru minum. Nah, jadi mari kita melihat bahwa Alkitab ini betul ditulis oleh manusia dengan profesi dan masa yang berbeda. Ya.
Nah, orang-orang ini menuliskan apa yang Allah ingin agar mereka tuliskan karena Roh Kudus mengarahkan mereka. Perhatikan ya. Kakak bilang tadi mereka ada raja, ada nelayan, ada petani, ya macam-macam. Ya, ada kurang lebih 40 penulis Alkitab. Kemudian dari masa yang berbeda. Mereka tidak saling mengenal. Ya, zamannya Musa ya, itu berapa abad sudah ke Daud ya. Kemudian ke zaman perjanjian ke pembuangan ya, masa Babilonia, Daniel. Kemudian Daniel ini juga menulis tentang nubuatan tentang atau penglihatan di akhir zaman. Bayangkan bisa connect adik-adik, Daniel yang udah beratus-ratus tahun mati begitu ya, tidak mengenal itu namanya Rasul Yohanes, murid Yesus. Dan itu adik-adik itu connect ya, tulisan mereka Wahyu dengan Daniel itu banyak sekali penglihatan yang diberikan Allah itu sama. Ya, sehingga mereka bisa menulis hal yang sama. Bayangkan dari zaman yang berbeda. Zaman perjanjian lama beratus tahun, zaman perjanjian baru. Nah, makanya dikatakan orang-orang ini menuliskan apa yang Allah ingin agar mereka tulis, agar mereka tuliskan karena Roh Kudus mengarahkan mereka. Ya. Nah, kita mau lihat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Yang terutama yang harus kita ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Adik-adik, di zaman sekarang banyak sekali orang yang bernubuat ya. Misalnya tentang akhir zaman. Dulu waktu kakak masih SMA ya, ada yang bilang akhir zaman akan terjadi pada tanggal 20 ya, bulan 2 2020. Waktu kakak SMA itu ada yang bilang tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Wah, itu gempar. Itu mereka menafsirkan Alkitab dengan cara mereka sendiri. Maka dikatakan bahwa yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu adalah sebuah kesalahan. Karena bukan seperti itu. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, seperti Nabi Mika berbicara tentang kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata. Ya. Dia bernubuat dan itu dituntun oleh Roh Kudus, dia bernubuat. Akhirnya apa? Nubuat itu tergenapi. Jadi yang menuntun itu adalah Roh Kudus. Tapi kalau zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang membuat kesalahan karena apa? Mereka menerjemahkan ya atau menafsirkan Alkitab itu dengan kehendak sendiri, kehendak manusia. Ya, misalnya saja mereka bernubuat ya mengenai kelahiran akhir zaman ini, ya misalnya yang kakak bilang tadi
tanggal 20 bulan 2 2020 begitu. Itu sehingga pengikut-pengikutnya banyak mengikuti, ada yang akhirnya menjadi terkenal. Nah, itu kan untuk kepentingan diri sendiri. Dan Allah tidak berkenan akan hal itu. Makanya adik-adik remaja, kalau ada yang bernubuat bahwa Indonesia akan tenggelam pada tahun 2022 misalnya begitu. Saya mendapatkan mimpi itu jelas begitu. Atau kita akan mendapatkan suatu orang Kristen akan mengalami penganiayaan. Ada bom pada tahun 2023 karena dikatakan di dalam Wahyu bahwa akhir zaman itu akan banyak kekacauan. Kekacauan itu adik-adik tidak hanya zaman yang ada sekarang, tapi dari dulu memang dunia udah kacau. Kenapa dunia kacau? Karena dosa manusia. Sehingga orang-orang memprediksi Alkitab, misalnya tentang bahasa roh. Wah, orang menerjemahkan Alkitab tentang bahasa roh itu bahwa bahasa roh itu harus digunakan, kalau tidak berbahasa roh itu maka tidak rohani. Nah, itu sebuah kesalahan. Makanya kita harus belajar banyak, ya. Nah, adik-adik, bagian yang terakhir ini Kak Tri akan sampaikan bahwa sebelum Alkitab, ya, yang ada pada kita saat ini, bentuk perjanjian lama dan perjanjian baru, itu Allah memberikan petunjuk atau perintah itu sebelumnya kepada Musa. Ya. Jadi sebelum Alkitab yang ada pada kita sekarang, Allah itu diberikan kepada kita manusia, Allah itu dulu ya sudah memberikan ya firman yang tertulis kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu 2 loh batu di Gunung Sinai, ya. Dan 2 loh batu itu ditulis sendiri oleh Allah. Ya. Prinsipnya hampir sama ya. Alkitab ditulis oleh manusia namun dituntun oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, kalau 2 loh batu ini Allah sendiri yang menuliskannya. Lalu Allah berfirman, Musa naik, kemudian Allah menuliskan loh batu itu yaitu 10 perintah. Ya, pada saat itu adik-adik, sebelum loh batu ini diberikan, mereka terlebih dahulu dibebaskan dari perbudakan. Mereka dituntun dulu keluar ya dari Mesir. Jadi Allah lebih dulu membebaskan mereka, ya. Nah, mereka pada saat sedang berada di dalam perjalanan keluar dari Mesir, yaitu di Mesir itu kan mereka menjadi budak ya. Dan mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah. Tujuannya apa? Mereka dikeluarkan agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, dalam perjalanan itulah Allah memberikan 2 loh batu, yaitu firman Allah yang tertulis. Nah, pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, kemudian membawa 2 loh batu yang diberikan oleh Allah, ya. Kemudian Musa turun ya, adik-adik. Nah, pada saat dia turun ternyata bangsa Israel berbuat hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat itu ketika Musa turun, Musa melihat mereka sedang menyembah lembu emas.
Musa saat itu marah, kemudian dia melemparkan 2 loh batu ini. Loh batu ini pecah. Ya. Lalu Allah menyuruh kembali Musa untuk naik. Padahal ini adalah loh batu yang Allah tuliskan sendiri. Namun Musa disuruh Allah kembali naik, kemudian Musa pun disuruh Allah untuk menuliskan kembali hukum-hukum Tuhan itu pada loh batu yang baru. Nah, adik-adik, selain dari 10 perintah Allah ini, Allah juga menyuruh Musa untuk menuliskan perintah-perintah yang lainnya. Ya, jadi waktu itu ada tidak hanya 10 perintah yang Allah berikan, tetapi ada perintah-perintah lain seperti bagaimana cara beribadah, yaitu di dalam segala tawarik imamat itu ada. Nah, jadi pada saat itu adik-adik, bangsa Israel ya menyadari bahwa mereka memiliki satu anugerah. Karena apa? Allah mau memberitahukan perintahnya. Allah mau mereka itu membaca perintah dari Allah itu dan menyimpan firman itu. Jadi mereka merasa bersukacita karena Allah tidak main rahasia-rahasiaan. Allah menjadi begitu dekat dengan mereka belajar Alkitab, dengan mereka belajar firman Allah yang tertulis itu yang diberikan oleh Allah. Nah, firman Allah itu benar-benar merupakan hak istimewa yang indah bagi bangsa Israel pada saat itu. Ya. Jadi mereka sangat-sangat merasa istimewa karena Allah mau memberitahukan firman-Nya kepada mereka. Jadi Allah nggak rahasia-rahasiaan ya. Allah mau mereka beribadah memuliakan Allah, ini loh cara kalian. Maka ada peraturan-peraturan, perintah-perintah itu. Itulah cara yang diberikan Allah supaya manusia mengerti cara memuliakan Allah itu begini loh. Dan pada saat itu bangsa Israel sungguh memiliki hak istimewa. Ya. Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Ajeng bisa baca? Ya, Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Silakan Ajeng baca. Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai 8. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijakanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Yes, ya. Itulah dikatakan mengapa bangsa Israel begitu istimewa, karena Allah mau menuliskan firman-Nya itu, perintahnya itu secara tertulis dan itu bisa dipelajari oleh bangsa Israel. Demikian juga kita, adik-adik. Kita ini adalah orang-orang istimewa ketika kita ini memiliki Alkitab. Ya.
Karena kita ternyata bisa mempelajari Allah yang kita sembah. Maka dikatakan, kan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel itu banyak memiliki Allah, memiliki dewa yang berbeda-beda. Dan Allah mereka itu, dewa mereka itu, Tuhan mereka yang mereka sembah itu adalah dewa-dewa teritorial yang tidak memiliki, yang misalnya berkuasa hanya di laut saja, berkuasa atas tanah, menyuburkan. Tetapi Allah yang di sekitar mereka itu tidak pernah menuliskan sendiri firman itu, petunjuk itu kepada orang yang menyembahnya. Maka dikatakan di sini bangsa Israel itu istimewa. Karena mereka, Allahnya kita itu, Allahnya bangsa Israel itu mau menuliskan langsung perintahnya itu untuk dipelajari. Sehingga inilah kemungkinan bagi bangsa Israel mengenal Allah yang tidak berwujud atau Allah yang adalah roh. Nah, adik-adik, perhatikan ya. Kita juga sama punya keistimewaan demikian ketika kita memiliki Alkitab yang adalah bukunya Allah. Nah, Allah jauh lebih besar daripada kita. Ya, betul ya. Sehingga kita tidak mungkin dapat menemukan Dia dengan cara kita. Sekali lagi ya, Allah jauh lebih besar dari kita. Ya, Allah itu tidak terbatas kan? Sehingga kita tidak mungkin dapat menemukan Dia dengan cara kita sendiri, betul ya. Nah, Allah harus memberitahu kita seperti apa Dia dan bagaimana cara memuliakannya. Seperti bangsa Israel tadi. Allah itu terbatas, tidak bisa dilihat, ya. Allah itu roh. Dan Allah harus memberitahu kita bagaimana Dia, bagaimana sih Allah itu gitu. Dan Dia harus memberitahukan ini aku, tapi caraku tuh memberitahukan manusia ini adalah aku memberikan mereka firman Tuhan yang tertulis sehingga mereka bisa mempelajari aku. Sehingga mereka bisa mempelajari aku, kemudian mereka bisa memuliakan aku. Karena tujuannya apa? Aku, ini bahasanya kalau misalnya Allah diterjemahkan ya, walaupun ini tidak bisa demikian. Ibaratnya tuh yaitu, manusia tidak mengenal aku, karena itu aku harus memberitahukan diriku kepada manusia melalui firman yang kutulis. Supaya mereka tahu tentang aku, karena tujuanku menciptakan mereka, tujuanku mengeluarkan bangsa Israel adalah untuk beribadah kepadaku. Tujuan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah beribadah kepada Tuhan. Itulah yang Allah katakan kepada Musa. Maka adik-adik, tujuan kita belajar firman Tuhan ini adalah kita tahu tentang Allah. Dan bagaimana kita tahu caranya memuliakan Dia. Nah itu logikanya ya. Karena apa tadi? Allah terbatas, Allah itu tidak terbatas, Allah itu lebih besar dari kita. Kita tidak tahu Allah bagaimana. Satu-satunya cara kita tahu tentang Allah adalah ketika Allah memberitahukan melalui Alkitab yang kita punya ini. Maka kita tahu tentang Allah. Nah, Allah memberikan firman-Nya di dalam Alkitab sehingga kita dapat mengenal dan menyenangkan Dia. Ya. Wah, indah sekali ya. Ternyata Alkitab ini yang buku yang hari-hari tuh kita lihat ya biasa aja lah. Kalau ke gereja, bawa ke gereja gitu ya. Ya orang Kristen ya wajib lah punya Alkitab di pajang, di rumah, di meja, ya sekali-kali lah baca Alkitab begitu. Atau kadang-kadang juga secara ekstrim ya, waktu kita sakit Alkitab dekat kita lah.
bahkan di bawah bantal lah begitu. Atau perjalanan jauh bawa Alkitab lah. Alkitab akhirnya jadi jimat. Itu banyak kita yang begitu. Itu karena mereka tidak tahu Alkitab itu apa. Alkitab itu ternyata adalah petunjuk yang Allah berikan agar manusia mengenal Allah. Kalau kamu mau tahu tentang Allah, maka belajar Alkitab. Karena ini adalah satu-satunya otoritas yang Allah berikan kepada manusia agar manusia mengenal Allah. Sampai sini paham ya? Alkitab, buku yang menakjubkan. Ya. Nah, di dalam Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Kalau tersembunyi artinya apa? Tidak diperlihatkan kepada manusia. Contohnya, kapan kita mati, kita nggak tahu, itu rahasia Allah toh. Betul ya? Kapan kita mati, kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Kapan akhir zaman, kapan kiamat, kita nggak tahu. Itu kan rahasianya Allah yang tersembunyi, sehingga hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Nah, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita untuk selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hal-hal yang dinyatakan Allah. Contohnya tadi 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, artinya Allah hanya satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Nah, jangan membuat patung untuk disembah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu semua kita lakukan. Ya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Oke, adik-adik. Jadi harus sudah mulai mengerti ya. Alkitab diberikan itu ternyata untuk apa. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai otoritas apa yang Allah berikan untuk kita mengetahui bagaimana cara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Sekarang kakak mau tanya, Ajeng dapat apa hari ini? Hari pelajaran kita, Ajeng. Dapat pembelajaran kalau Alkitab tuh sebenarnya bukan buat ya yang kayak kata kakak tadi, bukan buat dijadikan sebagai jimat gitu nah Kak. Tapi kayak buat otoritas mungkin. Itu cara Tuhan mengenalkan diri kepada manusia gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa Allah kita itu adalah roh yang tidak terlihat. Ya kan? Dan Allah itu begitu besar. Kemudian Dia berikan Alkitab ini untuk kita bisa mengenal Dia yang begitu besar dan agung itu. Oke, apalagi Ajeng hari ini dapatnya? Udah cukup ya. Ya harus diingat sekali lagi Alkitab itu ya itulah. Karena ketidaktahuan kita. Ya, makanya dari adik-adik remaja begini udah harus ngerti hal-hal yang begini ya. Kalau Alkitab itu bukan
sebuah buku yang memberi kita kekuatan ya, seperti jimat tadi Kakak bilang. Misalnya ditaruh di bawah bantal gitu ya. Kemudian kalau takut malam misalnya gitu, kemudian ambil Alkitab, kemudian taruh di dekat dirinya, atau waktu sakit supaya merasa lebih kuat, Alkitab ada di dekatnya. Alkitab itu bukan ditaruh tapi dibaca, dipelajari. Itu baru berguna. Ya. Oke. Silakan Denis, dapat apa hari ini Denis? Kayak yang kakak bilang tadi tentang profesi murid Yesus, tentang ada 66. Segala ada 27 yang ada di perjanjian gitu-gitu, Baru. Kak. Iya. Selama ini kita perjanjian lama 39 kitab perjanjian lama. Perjanjian baru. Perjanjian baru 27 kitab. Jadi ada golongannya masing-masing ya. Nah, jadi coba adik-adik coba lihat indeks di Alkitabnya yang di depan itu. Ya. Ada kan? Nah, itu nama-nama, nah itu tadi ada golongan-golongannya. Dia ada Taurat Musa 5. Itu Musa yang menulis, ya. Nah, kalau di kelas besar adik-adik mereka belajar mengenai ini ya. Isi-isi Alkitab ini dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selama ini Denis berpikir Alkitab itu apa sih? Alkitab tuh kayak bukti bahwa Tuhan tuh kayak ada buat kita, kayak Tuhan tuh ngasih kita pembelajaran tuh dari situ. Itu tuh firman Tuhan gitu. Kita tuh tahu Tuhan gitu kan dari Alkitab, dari firman-Nya. Pernah nggak merasa bahwa Alkitab tuh adalah buku yang magic begitu? Buku yang magic. Ya, Mana tuh? misalnya bahwa Alkitab tuh lebih pede begitu, melakukan sesuatu, misalnya begitu. Untuk sampai sekarang sih belum sih, Kak. Dan jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita harus tahu ya, Alkitab tadi isinya memang macam-macam ya, tapi itu adalah firman Tuhan, semuanya. Jadi ada orang-orang berpikir, sebagian orang berpikir bahwa Alkitab ini adalah sebagian saja firman Tuhan, sebagian itu bukan firman Tuhan. Karena apa? Itu ditulis oleh manusia. Jadi itu buah karya dari manusia. Itu ada orang yang berpikir begitu. Jadi mereka berpikir bahwa Alkitab ini sebagian firman Allah, sebagian bukan firman Allah. Kemudian ada juga yang berpikir begini. Ini kita akhirnya harus meluruskan ya, supaya kita betul-betul mengerti. Ada juga yang berpikir yang kedua, golongan yang kedua berpikir bahwa Alkitab ini adalah buku biasa saja. Nah, isinya petunjuk-petunjuk. Ya. Jadi Alkitab ini bukan firman Allah karena ditulis oleh manusia. Bukan ditulis oleh Allah sendiri yang menuliskan. Ya. Tapi ketika orang membaca Alkitab, maka Allah bekerja memberikan ilham, memberikan petunjuknya, sehingga tulisan yang ada di dalam Alkitab ini menjadi firman Allah akhirnya. Logika mereka berpikir begitu ya. Jadi sekali lagi, mereka berpikir karena Alkitab ini ditulis oleh manusia, maka
Alkitab ini bukan firman Allah. Tetapi ketika mereka baca, maka Allah memberikan petunjuknya itu melalui pemikiran orang yang membaca ini, sehingga akhirnya itu menjadi firman Allah. Jadi dua pendapat, dua pemikiran ini sama-sama salah. Yang satu tadi kenapa? Yang satu tadi berkata ini sebagian firman Allah, sebagian tidak. Ya, karena ini kan isinya ada puisi, ya seperti kakak bilang tadi ya, ada sejarah, yaitu bukan Alkitab, itu pemikiran mereka. Ya, sehingga mereka berpikir, oh ini sebagian firman Allah, sebagian adalah tidak firman Allah atau bukan firman Allah. Satu lagi pemikirannya adalah Alkitab ini bukan firman Allah, hanya buku biasa saja. Tetapi pada saat dibaca, itu menjadi firman Allah karena Allah yang memberikan petunjuk. Salah juga. Yang benar adalah Alkitab ini adalah sepenuhnya firman Allah. Bukan setengah firman Allah, bukan firman Allah. Seluruhnya adalah firman Allah. Betul manusia menulisnya, betul. Tetapi apa? Pikiran mereka diilhami, pikiran mereka dituntun oleh Allah. Sebenarnya manusia hanya digunakan Allah saja untuk menuliskan Alkitab. Yang ditulis itu apa? Kehendak Allah, perintah Allah, cerita tentang Allah. Maksudnya apa? Itu kan sejarah, Kak. Bangsa Israel itu kan sejarah. Ya karena kita tidak menarik satu kesimpulan bahwa dari sejarah bangsa Israel itulah Allah menurunkan firman-Nya, dan dari sejarah bangsa Israel itu kita tahu bahwa melalui bangsa Israel dijanjikan seorang yang akan menurunkan Mesias. Jadi rangkaian dari Alkitab ini, makanya itu tadi perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kita harus menarik satu benang merah atau kesimpulan dari isi Alkitab ini adalah mengenalkan tentang janji Allah mengenai juru selamat, dan itu sudah digenapi. Dan bagaimana nanti juru selamat menjadi hakim bagi manusia-manusia. Jadi Alkitab ini seluruhnya adalah firman Allah. Alkitab ini bukan hanya kita berpikir kitab suci orang Kristen. Tapi sungguhnya lebih dari itu. Ya. Kalau secara aturan sebuah agama diakui, salah satunya ya, mereka punya kitab suci. Makanya agama-agama di Indonesia diakui secara pemerintahan karena harus punya apa? Kitab suci. Secara pemerintahan dan aturan. Dan itu betul, kita Kristen punya kitab suci yaitu Alkitab. Tetapi pengertian kita harus lebih jauh daripada itu. Bahwa Alkitab ini adalah cara Tuhan untuk kita bisa mengenal Allah dan memuliakan Dia. Ya. Oke. Itu firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Bella. Bella, open cam boleh? Dapat apa hari ini, Bella? Kalau menurut saya, Kak, yang aku dapat dari semua penjelasan Kakak tuh menjelaskan kalau Alkitab tuh bukan cuma kayak buku biasa gitu. Alkitab tuh mengajarkan kita kayak tentang mengenal Allah, firman-firman Tuhan gitu. Nggak cuma intinya Alkitab itu bukan cuma buku biasa gitu. Alkitab ini semuanya tentang Allah gitu.
selama ini sebelum dengar firman ini ya, sebelum dengar firman ini, Bella berpikir Alkitab itu apa sih, atau pendapat Bella Alkitab itu apa sih gitu? Sebelum dengar firman ini ya. Menurutku ya Alkitab tuh ya kayak cuma menceritakan tentang firman Allah aja gitu. Kayak menceritakan segala dari awal dunia sampai akhir nanti. Jadi kalau menurutku. Jadi udah betul-betul sudah berpikir ya bahwa Alkitab itu adalah bukunya Tuhan dan berbicara semua itu tentang firman Tuhan. Jadi nggak ada yang ada sebagian yang berpikir tadi setengahnya firman, setengahnya enggak gitu ya. Ya, jadi jangan juga kita berpikir bahwa Alkitab ini adalah kitab suci yang harus disimpan rapi di lemari, ternyata tidak dibaca, kinclong aja begitu ya. Atau ini menjadi sebuah Alkitab yang hanya sebagai tanda saya orang Kristen punya kitab suci Alkitab. Oke, demikian pelajaran hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan pencerahan kepada kami. Tolonglah kami dari belajar firman ini, Tuhan kami memiliki kerendahan hati. Apabila pola pikir kami harus berubah, maka tuntunlah kami untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan kembali belajar sesuai Alkitab. Kiranya Tuhan terus menolong kami dalam pembelajaran selanjutnya, agar kami semakin tahu tentang Alkitab dan apa saja keinginan Tuhan dalam hidup kami. Supaya hidup kami memuliakan Tuhan, bahkan kami dimampukan untuk menikmati Tuhan. Terima kasih untuk Ajeng, Denis, dan juga Bella, Kak Eva, dan juga Kak Mima yang sudah hadir untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua. Kami mendoakan biarlah kami semakin mencintai Tuhan. Karena anugerah keistimewaan yang begitu besar, Tuhan mau menyatakan diri dan memperkenalkan diri kepada kami melalui cara kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selanjutnya Kakak serahkan ke Kak Eva. Terima kasih untuk Katri, untuk firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Dan semoga semuanya dapat belajar banyak dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Katri dan juga bisa bertumbuh dalam hati kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya bisa diserahkan ke MPH yang bekerja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Dan untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau selalu memberikan rezeki yang berlimpah ke dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin memberikan sebagian dari rezeki kami untuk-Mu, semoga layak dalam hadapan-Mu Tuhan dan berkati juga tangan-tangan yang memberi. Inilah doa yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Dan untuk merenungkan firman Tuhan sekalian untuk persembahan tadi, mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa
Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kakak minta adik-adik semuanya bisa open mic. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Nanti pokok-pokok doanya akan kakak sebutkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berguna dalam kehidupan kami dan juga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami juga ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa, kiranya Engkau akan memberkati setiap doa yang akan kami ucapkan. Untuk pokok yang pertama, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mengaku dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik itu secara tidak sengaja maupun secara sengaja yang telah kita lakukan. Dan juga kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah. Kemurahan Tuhan, juga bersyukur untuk pengasihan Tuhan dan mohon ampun dosa-dosa kami, ajarkan kami hidup lebih baik. Dengarlah doa kami ya Bapa. Apa yang kita lakukan ke depannya, kiranya kasih yang kami berikan kepada dan untuk pokok yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita seperti mama, papa, saudara, baik itu keluarga yang tinggal jauh dari kita ataupun yang dekat. Kiranya mereka selalu dilindungi oleh Tuhan dan mereka selalu ingat atas kasih yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai mereka di setiap kehidupan mereka. Inilah, mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami bersyukur juga untuk keluarga yang boleh ada dan Tuhan berikan bagi kami. Kami mendoakan keluarga kami biar diberkati, anak, suami, istri, supaya saling mengasihi. Tuhan jaga pelihara seluruh keluarga kami, berikan kesehatan, dan biarlah Engkau berkenan berkati setiap pekerjaan sehingga dapat mencukupi setiap kebutuhan kami. Berilah kami sukacita dalam keluarga kami, dan biarlah damai sejahtera boleh hadir. Biar kami boleh sabar, saling menjaga hubungan baik, saling rukun, damai, dan saling mendoakan. Biarlah keluarga kami juga cinta Tuhan, rajin belajar Alkitab bersama, berdoa bersama. Kami serahkan seluruh keluarga kami kepada Tuhan. Amin. Pokok yang ketiga, kita berdoa untuk AKTB SMA. Semoga apa yang telah kita dapatkan dan kita dengarkan dari firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kita. Dan kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang belum sempat hadir pada hari ini di ibadah KTB SMA. Semoga minggu depan kita dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk KTB SMA dan kesetiaan adik-adik kami untuk belajar firman Tuhan. Mendoakan biar firman Tuhan ini menjadi petunjuk pengetahuan baik bagi mereka untuk semakin beriman kepada Tuhan. Mendoakan juga untuk teman-teman yang masih belum hadir. Kiranya Tuhan menarik hati mereka dan minggu depan mereka boleh bergabung bersama dengan kami. Mohon Tuhan berkati, lindungi, pelihara dalam sekolah mereka, studi mereka, berikan kecerdasan dan selalu motivasi yang baik dan selalu mengingat Tuhan untuk melindungi mereka. Mereka menjadi sahabat yang baik, mereka menjaga tutur kata, perilaku yang baik, dan itu untuk memuliakan Tuhan. Serahkan anak-anak KTB SMA seluruhnya pada Tuhan. Amin. Akhir, pokok yang keempat, kita berdoa untuk keadaan kita saat ini, di mana daerah-daerah yang ada di Kalimantan Tengah, terkhususnya daerah Kota Palangkaraya, sedang mengalami musibah banjir.
Kiranya masyarakat yang mengalami musibah ini diberi kesabaran dan kekuatan, serta tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan semoga banjir ini dapat cepat berlalu agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan juga untuk keadaan di Kalimantan Tengah. Banyak sekali anak-anak tertimpa banjir. Seluruh korban banjir, Tuhan kiranya beri mereka kesabaran, kekuatan untuk jalani keadaan yang begitu sulit. Kami juga mendoakan pemerintah yang menangani banjir, diberikan hikmat. Biarlah kasih kemurahan Tuhan melindungi dan mereka. Kami mendoakan kiranya Tuhan berbelas kasihan supaya banjir ini cepat berlalu, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dan menata kehidupan mereka kembali. Tuhan berikan berkat-berkat kepada mereka. Dengarlah ya Bapak. Amin. Bapa, tadi kami telah mengatakan satu persatu setiap doa yang kami inginkan, dan semoga Engkau memberkati setiap apa yang kami doakan, kami syukuri dan juga kami katakan ya Tuhan. Walaupun doa kami tidak sempurna dan terbatas ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati setiap doa yang kami inginkan, yang kami ucap, agar apa yang kami doakan dapat dikabulkan oleh-Mu ya Tuhan, dan dapat diterima dan layak dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami yang telah kami laksanakan tadi, kiranya apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengarkan dapat berjalan sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan, dan semoga kami selalu tetap di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami ingin menutup ibadah KTB SMA ini, dan semoga dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Kau memberkati setiap aktivitas kami ke depannya. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Ya, terima kasih. Ya, ibadah kita telah selesai.